Oke, hari ini polimorfisme kelanjutan dari yang kemarin pewarisan. Jadi pewarisan kemarin kan contohnya seperti ini ya. Ada manajer, contohnya pegawai, ada manajer pemasaran dengan umum. Nah, ada kalau polimorfisme sebenarnya tinggal lanjutan saja ya. Jadi kemarin kita tahu kalau kemarin praktikumnya sudah mencoba menambahkan metode baru ya di subkelasnya. Contohnya kemarin yang kita tambahkan apa aja? Ada tunjangan jabatan, bonus, dan transport ya. Kita kemarin sudah menambahkan gaji total nggak? Masih ingat nggak? Apakah kita kemarin menambahkan gaji total? Lupa. Kemarin itu praktikumnya menampilkan data pegawai beserta gaji total. Tapi kemarin kan masih kalau manajer ya berarti gaji totalnya manajer. Kalau pemasaran gaji totalnya pemasaran, gitu ya. Kemarin marketing ya. Kemudian bagian umum menampilkan gaji totalnya bagian umum. Kemarin sudah dilakukan? Masih ingat enggak? Nah, apakah kemarin kalian mengalami masalah ketika menampilkan gaji total? Coba. Jadi yang kemarin mungkin kalian nyobanya masih manajer, new M sama dengan new manager gitu ya. Apakah begitu atau sudah pegawai P1 new manager? Belum, Bu. Kemarin masih manajer, M1 sama dengan new manager gitu ya. Iya, Bu. Nah, akibat berikutnya dari pewarisan itu ada yang namanya polimorfisme, artinya kalau kita kan kemarin sudah punya manajer marketing dengan umum. Tiga-tiganya adalah sama-sama pegawai. Jadi satu pegawai tetapi dia punya bentuk yang berbeda-beda, maka disebut dengan polimorfisme. Nah, dimungkinkan cara memanggilnya adalah seperti ini. Pegawai P1 itu bisa new manager, bisa new pemasaran atau new marketing ya, atau new umum. Nah, artinya bahwa baik manajer pemasaran atau umum itu tiga-tiganya itu juga adalah seorang pegawai. Nah, tetapi kalau seperti itu maka kita butuh yang namanya override. Ya, jadi kalau kemarin kita mau memanggil, ya coba ya, kemarin yang saya contohkan kalau kita ingin mengambil mana, coba pakai netpinnya ya. Terlihatkah? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Jadi ini saya contoh kasusnya pakai student sama undergraduate student sama graduate student ya. Jadi contohnya di sini ada student, kemudian undergraduate student itu assistant student. Ya. Nah, di situ ada get cost grade. Get cost grade ini dia override dari get cost grade yang ada di kelas student. Nih. Bisa paham?
Yang undergraduate student juga punya get course grade, tapi untuk undergraduate student. Jadi isinya beda antara get course grade di undergraduate student dengan di graduate student dengan yang ada di student. Nah, ketika kita memanggilnya, ini coba saya tutup dulu ya. Ya, misalnya kita ingin buat student S. Nah, kemudian kemarin kan kalau kita mau kok ngeheng, sebentar. Nah, kalau kemarin kita mau memanggil graduate student, sama dengan new, kemarin masih new graduate student ya. Salah kok saya, graduate student. Nah, kalau seperti ini, maka kita kemarin mau masukin apa sih? Misalnya set score ya. GS titik set. Nah, ini bisanya hanya get course grade, set test score-nya tidak bisa ya. Set test score misalnya 10. Skornya status. Nah, kalau kita memanggilnya pakai student GS1 misalnya sama dengan new student, nah kemarin GS1 set test score-nya masih aman ya. Nah, contohnya di sini, kalau misalnya kita akan tadi apa sih get course grade ya. Ini apa tadi tampilannya? String. Berarti harus kita print. Ya, kalau di sini GS1 titik get course grade. Kalau kita jalankan, apa ini? No pass. Artinya apa ini dia no pass?
tidak lulus. Yang pertama ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama kan kita pakai graduate student. Maka di graduate student tadi, nah, tadi kan nilainya 100 ya. Totalnya 100, 100 dibagi 3. 100 dibagi 3, berarti kan kurang dari 85, maka dia no pass. Di sini tampilannya adalah no pass, dia tidak lulus. Kelihatankah? Sementara yang kedua kan kita memakainya di sini student. Sorry, saya salah ya. Satu new graduate student. Ini kemarin kita masih aman memakai get course grade. Dia course grade-nya ya, kurang dari 80 juga. Ya, ini karena kita sama-sama di sini punya get course grade di atas maupun di bawah, ya. Nah, tetapi kalau kemarin tidak aman jika di sini kita punya metode kemarin tidak amannya kalau punya metode apa kemarin? Misalnya di sini tampil judul gitu ya. Kalau kita ingin memanggil metode yang ada di graduate student, maka contohnya di sini, ketika kita memakai graduate student, new graduate student, maka ini tetap bisa tampil judul. Tetapi kalau di sini karena kita di depannya deklarasinya pakai student, sementara di sini new graduate student, maka kalau kita ingin memanggil metode yang ada di yang ada di subkelasnya tidak dimungkinkan. Maka di sini perlu melakukan casting graduate baru bisa tampil. Ya, kemarin permasalahannya di situ kan. Nah, maka sebenarnya materi polimorfisme lanjutannya yang kemarin, di mana kita akan ini tadi melakukan casting. Ya, jadi teorinya udah ganti PPT ya. Nah, ini yang disebut dengan polimorfisme. Sering muncul ketika kita perlu membuat array of superclass. Jadi misalnya kita perlu membuat pegawai yang banyak, jadi array, tetapi pegawainya itu bisa manajer, bisa pemasaran, bisa umum. Jadi di sini pegawai new-nya new pegawai, maka di sini bisa manajer, bisa pemasaran, bisa umum. Ya, dalam kasus ini untuk array of superclass,
Nah, untuk menghitung gaji total kemarin masih aman karena hitung gaji total itu ada di subclass dan hitung gaji total itu mengoverride metode yang ada di superclass. Ya, namanya mengoverride. Nah, tetapi akan menjadi masalah kalau kita perlu memanggil metode yang ada di subclass tetapi tidak ada di superclassnya. Seperti itu kemarin contohnya. Kelihatan nggak ini? Gimana sih caranya supaya kelihatan? Nah. Kalau kita ingin memanggil metode get tunjangan jabatan kan hanya ada di manager. Nanti kalau di marketing kan mungkin get apa kemarin lembur misalnya gitu ya. Maka perlu di casting. Nah, ini yang disebut dengan polimorfisme, artinya satu pegawai tetapi bisa polimorf, bisa manajer, bisa pemasaran, bisa umum. Tapi akibat dari polimorfisme, maka kita akan bisa melakukan override. Di sini override hitung gaji total. Tapi jika kita ingin mengakses metode yang ada di subclass, maka kita perlu melakukan casting. Ya. Nah, karena array of pegawai tadi itu bisa manajer, bisa pemasaran atau bisa umum, maka ada yang namanya operator instant of. Ketika kita ingin mengetahui pegawai yang ke I, objek dari yang ditunjuk oleh pegawai yang ke I itu sebenarnya apa? Sebenarnya manajer atau pemasaran atau umum. Nah, ini kita bisa memakai operator instant of. Jadi contohnya di sini, jika pegawai yang ke itu instant of manager, maka jumlah manajernya ditambah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kembali ke kasus yang tadi. Ya, ini tadi contohnya kalau kita pindah ke bawah aja ya. Taruh luar. Nah, ini contohnya, kalau ini tidak pakai contoh yang pegawai, tapi pakai contoh array of student, tadi sama kasusnya masih graduate dengan undergraduate. Jadi misalnya kita bikin array of student, kemudian di sini akan ditanyain berapa banyak sih undergraduate-nya, berapa banyak sih graduate-nya. Nah, kemudian ini proses pemasukannya. Ini terlihat kan ya, netpin-nya? Lihat, Bu. Ya. Jadi yang pertama ini tadi memasukkan data undergraduate. Oke. Ya. Nah. Kemudian yang bawahnya ini memasukkan data graduate. Nah, di bawahnya berikutnya adalah dia akan menampilkan datanya. Nah, di yang graduate ini ternyata dia ada get jumlah ya. Oh, ini. Dia ada get jumlah. Tadi saya kelewat ya. Get jumlah yang tidak ada di undergraduate student. Yang di graduate student dia ada jumlah. Maka di sini kalau bukan graduate student, maka yang ditampilkan hanya name dengan course grade-nya. Tetapi jika dia graduate student, jadi if roster E instant of graduate student, maka dia akan sistem out print learn di casting, ya, di casting, kemudian get jumlah.
Oke, sampai di sini paham untuk yang polimorfisme? Ada pertanyaankah polimorfisme? Selamat pagi, Bu. Bu, Ya, saya mohon izin bertanya. ya. Untuk yang sintaks instansi of itu untuk apa ya, Bu? Saya masih belum paham. Instant of itu, jadi contohnya ini ya. Ini terlihat besar nggak di tempat kalian? Cukup lumayan, Bu. Terus saya gedein dikit ya layarnya. Gimana sih cara ngedeinnya? Saya. Jadi kalau misalnya di sini, kalau kita tidak memakai instant of, ya, sorry, saya tutup aja dulu ya. Kalau kita tidak memakai instant of, maka waktu di sini saya jalankan ya. Misalnya saya ngisi satu-satu aja biar cepat. Ini kreditnya 1, kemudian kreditnya 1 misalnya, nama, skor tesnya, graduate-nya ya, saya seperti ini ya. Nah, kan di sini dia akan error ketika kita casting graduate student, sementara roster yang ke berapa tadi? Roster yang ke 0 tadi kan undergraduate student, maka tidak bisa kita casting sebagai graduate student. Di sini akan memunculkan error ketika di casting. Nah, maka kan kita sebenarnya hanya akan mengcasting graduate student ketika array ini adalah array yang menunjuk ke objek dari graduate student. Kalau menunjuk ke undergraduate student, kita tidak akan casting dan tidak akan menampilkan jumlah, gitu kan? Maka kita perlu tahu sebenarnya array roster ini itu graduate student atau undergraduate student. Nah, maka di sini dipilih jika array roster KI itu instant of itu ya pokoknya ditulis aja instant of gitu ya. Makanya di sini kan warnanya biru ya. Instant of graduate student ini kelas yang kita punya, kelas graduate student. Jadi kalau roster itu instant of graduate student, maka baru kita casting. Kalau enggak, tidak kita casting. Tidak kita munculkan juga get jumlah. Seperti itu. Kenapa harus ini? Karena kalau kita hanya roster i titik get jumlah, itu kita tidak bisa dapat karena get jumlah itu kan hanya ada di graduate student. Jadi dia tidak akan mengenali. Seperti itu. Kalau mau kita casing di sini, nanti kasusnya tadi ketika ketemunya undergraduate student, dia nggak punya get jumlah dan tidak bisa di casing sebagai graduate student. Maka kita butuh instant of ini. Cukup paham nggak? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kalau tadi dimasukkan kan, ya.
Nah, dia tetap muncul, dan waktu di yang graduate student dia akan muncul jumlahnya 0. Masih ada pertanyaan lagi?